Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Ibnu Mirza Effendi dari Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, jurusan Tadris Bahasa Inggris, NIM 2521080. Di sini saya akan membacakan beberapa surah untuk ujian praktik tilawah placement test PTQ. Langsung saja ke surah yang pertama. Untuk surah yang pertama adalah surah Al-A'raf ayat 69. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Awa ajibtum an ja'akum dzikrun min rabbikum ala rajulin minkum liyundirakum. Wadhkuru idh ja'alakum khulafa'a min ba'di qaumi Nuhin wa zadakum fil khalqi bastah fadhkuru ala Allahi la'allakum tuflihun. Berikut adalah beberapa bacaan tajwid yang terdapat dalam surah Al-A'raf ayat 69. Yang pertama, au ajibtum, terdapat hukum bacaan qalqalah, yaitu adanya huruf qalqalah ba sukun di tengah-tengah kalimat. Cara membacanya yaitu memantul. Au ajibtum. Selanjutnya au ajibtum ang. Nah, di sini terdapat hukum bacaan idhar syafawi dikarenakan ada mim sukun bertemu dengan huruf alif. Cara membacanya yaitu jelas. Au ajibtum anja. Nah, di sini terdapat hukum bacaan ikhfa hakiki, yaitu ada nun sukun bertemu dengan huruf jim. Cara membacanya yaitu samar-samar. Anja'akum. Nah, di sini juga terdapat hukum bacaan mad, yaitu bacaan mad wajib mutasil dikarenakan terdapat mad tabi'i bertemu dengan hamzah dalam satu kalimat. Cara membacanya yaitu panjang 6 harokat. Anja'akum dzikrum. Nah, di sini terdapat hukum bacaan idhar syafawi dikarenakan ada mim sukun bertemu dengan huruf zal. Cara membacanya jelas. Dzikrum. Di sini juga terdapat hukum bacaan idgham bigunah dikarenakan ada tanwin, domah tanwin bertemu dengan huruf mim tasydid. Dzikrum mir rabbikum. Nah, di sini terdapat hukum bacaan idgham bila gunah karena ada nun sukun bertemu dengan ro tasydid. Cara membacanya yaitu menyamarkan huruf nun sukun tersebut dengan memasukkan ke huruf yang selanjutnya. Mir rabbikum ala. Nah, di sini terdapat hukum bacaan idhar syafawi dikarenakan ada mim sukun bertemu dengan huruf ain. Cara membacanya jelas. Mir rabbikum ala rajulin minkum. Di sini terdapat hukum bacaan idgham bigunah dikarenakan ada tanwin, yaitu kasroh tanwin bertemu dengan huruf mim tasydid. Rajulim minkum liyung. Nah, di sini juga terdapat hukum bacaan ikhfa dikarenakan ada nun sukun bertemu dengan huruf kaf. Cara membacanya samar-samar. Minkum liyung. Di sini terdapat hukum bacaan idhar syafawi dikarenakan ada huruf mim sukun bertemu dengan huruf lam. Cara membacanya jelas. Liyumdirakum. Di sini juga terdapat hukum bacaan ikhfa hakiki dikarenakan ada nun sukun bertemu dengan huruf zal. Selanjutnya wadhkuru. Nah, di sini terdapat hukum bacaan matobi'i. Di sini wa matobi'i dikarenakan ada wa sendiri berharokat fathah dan disertai alif. Selanjutnya juga pada kata kuru juga terdapat bacaan matobi'i karena ro sendiri berharokat domah dan seterusnya itu yaitu huruf waw sukun. Dan selanjutnya untuk
juga terdapat bacaan mad jaiz munfasil dikarenakan ada mad tabi'i bertemu dengan huruf alif, itu qurui pada lain kalimat. Cara membacanya panjang boleh 2 harokat, 4 harokat maupun 6 harokat. Idja'alakum khulafa. Selanjutnya terdapat hukum bacaan idhar syafawi dikarenakan ada mim sukun bertemu dengan huruf ho cara membacanya yaitu jelas. Ja'alakum khulafa. Nah, di sini sama juga terdapat hukum bacaan mad wajib mutasil dikarenakan ada mad tabi'i bertemu dengan hamzah dalam satu kalimat. Cara membacanya yaitu panjang 6 harokat. Khulafa min ba'di. Nah, di sini terdapat hukum bacaan iqlab dikarenakan ada nun sukun bertemu dengan ba. Cara membacanya yaitu memasukkan huruf mim ke dalam di antara nun dan ba. Khulafa min ba'di qaumi Nuhi. Di sini terdapat hukum bacaan mad tabi'i dikarenakan ada nun domah berharokat domah bertemu dengan waw sukun. Nuhi waza. Nah, di sini sama juga terdapat hukum bacaan mad tabi'i dikarenakan za berharokat fathah dan disertai alif. Dakum fi. Di sini terdapat hukum bacaan idhar syafawi karena ada min sukun bertemu dengan huruf fa. Dakum fil khalqi bastoh. Nah, di sini kita temukan salah satu bacaan gharib. Nah, untuk gharib sendiri itu adalah beberapa bacaan di dalam Al-Quran yang terdengar asing atau tidak familiar. Untuk jenis gharib ini, cara membacanya adalah bisa membaca dengan huruf sin maupun huruf shad, sehingga fil khalqi bastoh. Nah, di sini fa juga termasuk mad tabi'i dikarenakan fa sendiri berharokat fathah dan disertai alif. Fad'uru ala. Nah, di sini juga terdapat hukum bacaan mad tabi'i dikarenakan ada ra berharokat domah disertai dengan waw sukun. Quru ala Allah. Nah, di sini terdapat hukum bacaan mad wajib mutasil dikarenakan ada mad tabi'i bertemu dengan hamzah di satu kalimat. Cara membacanya yaitu panjang 6 harokat. Ala Allahi la'allakum tuflihun. Di sini terdapat hukum bacaan mad arid li sukun dikarenakan ada mad tabi'i di akhir ayat atau akhir kalimat. Untuk surah yang kedua adalah surah Yusuf ayat 11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu ya abana ma laka la ta'manna ala Yusuf wa inna lahu lanasihun. Berikut adalah beberapa hukum tajwid pada surah Yusuf. Yang pertama, ko. Nah, di sini terdapat hukum bacaan mad tabi'i dikarenakan ada ko berharokat fathah disertai alif. Selanjutnya qalu. Nah, di sini juga terdapat hukum bacaan mad tabi'i dikarenakan ada lam berharokat domah bertemu dengan waw sukun. Ya aba. Nah, di sini terdapat hukum bacaan mad jaiz munfasil dikarenakan ada mad tabi'i bertemu dengan huruf alif di lain kalimat. Ba. Nah, di sini terdapat hukum bacaan mad tabi'i dikarenakan ba berharokat fathah disertai dengan alif. Nah, di sini juga sama dikarenakan nun sukun disertai alif. Jadi ini termasuk hukum bacaan mad tabi'i. Sama seperti tadi, ini juga termasuk hukum bacaan mad tabi'i dikarenakan ada mim berharokat fathah disertai dengan alif.
laka la ta'manna. Nah, di sini juga terdapat salah satu hukum bacaan qorib. Qorib di sini dinamakan ismam. Nah, untuk membacanya yaitu mengganti domah dengan isyarat bibir. Bisa kita lakukan dengan memajukan bibir kita, sehingga seperti ini, la ta'manna ala. Nah, untuk selanjutnya kita juga menemukan satu bacaan matobi'i. Salah satu bacaan matobi'i yaitu lam disertai dengan alif. Ala Yusufa, sama seperti tadi, ini juga termasuk hukum bacaan matobi'i dikarenakan ada ya berharokat dhammah bertemu dengan waw sukun. Wa inna lahu lana. Nah, nun di sini juga termasuk matobi'i dikarenakan berharokat fathah dan disertai alif. Selanjutnya untuk na yang selanjutnya juga matobi'i karena berharokat fathah dan disertai alif. Lanasihun. Nah, untuk selanjutnya ini juga matobi'i akan tetapi dikarenakan terletak di akhir kalimat sehingga menjadi mad arid li sukun. Untuk surah yang ketiga adalah surah Ad-Duhr atau Al-Insan ayat 15 sampai 16. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yutafu alaihim bi adiyatin min fiddatin wa akwabin kanat qawarira min fiddatin qaddaruha taqdira. Berikut adalah beberapa hukum bacaan tajwid pada surah Ad-Duhr atau Al-Insan ayat 15 sampai 16. Yang pertama, wa yutafu. Nah, di sini terdapat hukum bacaan mad tabi'i dikarenakan ada huruf ta berharokat fathah disertai dengan alif. Wa yutafu alaihim bi'a. Nah, di sini terdapat hukum bacaan ikhfa syafawi dikarenakan ada mim sukun bertemu dengan huruf ba. Bi'aniyat. Nah, di sini juga terdapat hukum bacaan matobi'i dikarenakan adanya huruf alif tegak di atas huruf ba. Bi'aniyatim mim. Nah, di sini terdapat hukum bacaan idgham bigunah dikarenakan ada tanwin bertemu dengan mim tasjid. Cara membacanya dengung. Tim mim fiddatin. Nah, di sini juga terdapat hukum bacaan ikhfa hakiki dikarenakan terdapatnya huruf nun sukun bertemu dengan huruf fa. Mim fiddatin. Di sini terdapat hukum bacaan idgham bigunah dikarenakan ada tanwin, kasroh tanwin tepatnya kasroh tanwin bertemu dengan huruf wa tasjid. Tiwa akwab. Nah, di sini terdapat hukum bacaan matobi'i dikarenakan ada wa berharokat fathah disertai dengan alif. Wa bika akwabimka. Nah, di sini terdapat hukum bacaan ikhfa hakiki dikarenakan ada tanwin bertemu dengan huruf ka, huruf kaf. Kanat qawa. Di sini terdapat hukum bacaan matobi'i dikarenakan ada wa berharokat fathah disertai dengan alif. Qari. Nah, di sini juga termasuk hukum bacaan matobi'i dikarenakan ada roh kasroh dan seterusnya terdapat huruf ya sukun. Wariro. Nah, di sini terdapat hukum bacaan qorib yang baru yaitu sifir. Nah, sifir ini dapat diartikan sebagai dan dapat ditandakan sebagai bulatan di atas huruf mad atau huruf panjang yang dibaca pendek. Qawariro. Nah, ini dibaca panjang karena terdapat waqaf. Nah, terdapat hukum bacaan matobi'i dikarenakan ada wa berharokat fathah disertai alif dan sama juga
Selanjutnya qawariro. Di sini juga terdapat hukum bacaan mad tabi'i, yaitu huruf ro kasroh bertemu dengan ya sukun. Selanjutnya juga ditemukan sifir, yaitu di atas huruf ro yang tadinya panjang menjadi pendek sehingga menjadi qawariro mimfit. Nah, di sini juga terdapat hukum bacaan ikhfa hakiki dikarenakan ada nun sukun bertemu dengan huruf fa. Fit dotim qaddaru. Di sini juga terdapat hukum bacaan ikhfa hakiki dikarenakan tanwin bertemu dengan huruf qaf. Fit dotim qaddaruha. Di sini terdapat hukum bacaan mad tabi'i, yaitu pada huruf ro berharokat domah dan disertai dengan huruf waw berharokat sukun. Selanjutnya juga pada huruf ha berharokat fathah dan disertai dengan alif takdiro. Nah, di sini terdapat hukum bacaan qalqalah dikarenakan terdapat huruf qalqalah di tengah-tengah kalimat disebut qalqalah sugro. Takdiro. Di sini juga terdapat hukum bacaan mad tabi'i, yaitu pada dal kasroh yang bertemu dengan ya sukun. Untuk surah yang selanjutnya yaitu surah Fussilat ayat 44. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau ja'alnahu Qur'anan a'jamiyyan laqalu laula fussilat ayatuh a'jamiyyun wa arabiyyun. Qul huwa lilladzina amanu hudaw wa shifaa'u walladzina la yu'minuna fi adanihim waqru wa huwa 'alaihim ama ulaika yunadawna min makanin ba'id. Berikut adalah beberapa hukum bacaan tajwid pada surah Al-Fussilat ayat 44. Yang pertama, walau. Nah, di sini terdapat hukum bacaan mad, yaitu mad lain dikarenakan ada fathah bertemu dengan waw sukun. Walau ja'alnahu. Nah, di sini terdapat hukum bacaan mad tabi'i dikarenakan ada alif tegak di atas huruf nun. Ja'alnahu Qur'an. Nah, di sini juga sama dikarenakan ada alif tegak di atas huruf alif, maka dinamakan adalah mad tabi'i. Selanjutnya Qur'anan a. Nah, di sini terdapat hukum bacaan idhar halqi dikarenakan ada tanwin bertemu dengan huruf a. Amanu. Nah, di sini terdapat hukum bacaan mad tabi'i, yaitu yang pertama pada alif dan disertai alif tegak, itu juga termasuk bacaan mad tabi'i. Selanjutnya pada nun berharokat domah disertai dengan waw sukun, itu juga termasuk hukum bacaan mad tabi'i. Amanu hudaw wa. Nah, di sini juga termasuk hukum bacaan idgham bi gunnah dikarenakan ada tanwin bertemu dengan wa tasjid. Hudaw wa shifa'u. Nah, di sini terdapat hukum bacaan mad wajib mutasil dikarenakan ada mad tabi'i bertemu dengan huruf hamzah pada satu kalimat. Walladzi. Nah, di sini terdapat hukum bacaan mad tabi'i dikarenakan ada dal zal kasroh bertemu dengan ya sukun. Walladzina la yu'minun. Di sini terdapat hukum bacaan mad tabi'i juga pada nun domah, nun berharokat domah dan kemudian disertai dengan wawu berharokat sukun. La yu'minuna fi adza. Sini juga terdapat hukum bacaan mad tabi'i, yaitu alif tegak di atas huruf alif dan zal yang disertai dengan huruf yang disertai alif.
azanihim waqru. Nah, di sini terdapat hukum bacaan qalqalah. Dikarenakan ada huruf qalqalah yaitu huruf qaf di tengah-tengah kalimat, maka dinamakan dengan qalqalah sughra. Waqru wa huwa. Nah, di sini terdapat hukum bacaan idgham bi gunnah dikarenakan ada tanwin yaitu dhammah tanwin bertemu dengan huruf wa tasjid. Waqru wa huwa alaihim ama. Nah, di sini terdapat hukum bacaan idhar syafawi dikarenakan ada mim sukun bertemu dengan huruf ain. Ulaika. Di sini terdapat hukum bacaan mad tabi'i. Di sini juga terdapat hukum bacaan mad wajib muttasil dikarenakan ada mad tabi'i yang bertemu dengan huruf hamzah di satu kalimat. Ulaika yuna. Di sini juga terdapat hukum bacaan mad tabi'i dikarenakan ada nun berharokat fathah disertai dengan alif. Yunadauna. Di sini terdapat hukum bacaan mad lain dikarenakan ada zal fathah bertemu dengan waw sukun. Dauna mimmaka. Di sini terdapat hukum bacaan idgham bi gunnah dikarenakan ada nun sukun bertemu dengan huruf mim tasjid. Mimmakan mimbair. Di sini terdapat hukum bacaan iqlab dikarenakan ada tanwin bertemu dengan huruf ba. Cara membacanya yaitu dengan memasukkan huruf mim ke sela-sela antara nun dan ba sehingga menjadi kanim ba'id. Nah, selanjutnya terdapat hukum bacaan mad arid li sukun dikarenakan ada mad tabi'i di akhir kalimat atau akhir ayat. Selanjutnya juga terdapat hukum bacaan qalqalah yaitu huruf dal. Nah, dikarenakan qalqalah ini berakhir di akhir kalimat atau akhir ayat, maka dinamakan qalqalah kubra. Terakhir adalah surah Al-Qiyamah ayat 27. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qila man raq. Berikut adalah beberapa hukum bacaan pada surah Al-Qiyamah ayat 27. Yang pertama, wa qila. Nah, di sini terdapat hukum bacaan mad tabi'i dikarenakan ada huruf berharokat kasrah yang disertai dengan huruf ya sukun. Wakilaman. Nah, di sini terdapat hukum bacaan gharib yang baru yaitu saktah. Saktah di sini diartikan sebagai waqaf yang memiliki fungsi untuk, jadi kita itu disuruh berhenti, wajib berhenti, akan tetapi kita itu disuruh untuk menahan nafas selama 2 detik. Jadi wakilaman rok. Nah, selanjutnya juga terdapat hukum bacaan mad tabi'i yaitu huruf ro yang berharokat fathah disertai dengan alif, dan juga terdapat hukum bacaan qalqalah karena ada huruf qaf di akhir kalimat. Maka ini termasuk hukum bacaan qalqalah kubra.